Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah sampaikan. Allah tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah janjikan. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran di dalam Al-Quran itu terdapat obat, maka itu pasti. Dan berkaitan dengan sembuh atau tidak kembali lagi kepada kehendak Allah. Dan kembali kepada tahun 19 tahun 2018, semua ketua kamar baik pusat maupun putra maupun putri itu semuanya sudah diijazah oleh pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja. Nanti yang sudah buang air kecil segera ke tempat semula biar segera dimulai ya. Mulanya sampai sore sama mulai sore. Jangan ganggu saudara-saudara saya ini. Adalah Allah, baik pil, baik herbal, baik bekam, baik ruqyah, itu tidak menyembuhkan terhadap penyakit yang dialami oleh makhluk-makhluk Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau kemudian kita kebetulan berobat kepada dokter lalu disuntik, lalu kita minum obat dan sembuh, berarti Allah sedang menghendaki atau sedang mengizinkan kita sembuh melalui dokter A atau dokter B. Begitu juga ketika kita praktek berobat dengan metode ruqyah lalu sembuh, itu adalah semata-mata pemberian dari Allah kepada mereka yang disembuhkan oleh Allah. Ataupun dengan metode bekam, kalau kebetulan dibekam lalu kemudian nyaman, gangguan-gangguannya kemudian hilang, maka semata-mata itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada dimensi-dimensi kenapa kita harus ruqyah, kenapa kita harus bekam, kenapa kita harus herbal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah tibbun nabawi, pengobatan yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam ruqyah, dalam bekam itu ada nilai sunnah. Dalam ruqyah misalnya Allah dengan tegas menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Itu jelas sekali bahwa Allah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat obat. Obat apa? Macam-macam, semua penyakit. Yang namanya obat pasti untuk orang yang sakit. Tidak ada orang sembuh dikasih obat. Namanya suplemen, kalau orang sembuh dikasih obat. Tetapi kalau orang sakit itu biasanya butuh terhadap yang namanya obat. Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah sampaikan. Allah tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah janjikan. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran di dalam Al-Quran itu terdapat obat, maka itu pasti. Dan berkaitan dengan sembuh atau tidak kembali lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada yang tadi bahwa kenapa malam hari ini kita ada di sini, tidak lain adalah ini harapan dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang berharap bagaimana para ketua kamar maupun wakil ketua kamar itu juga memiliki bekal berupa keilmuan ruqyah. Peruqyah itu bukan orang yang sakti, peruqyah itu biasa-biasa saja. Orang bisa meruqyah itu sama dengan orang bisa menghitung pada pelajaran matematika, sama.
tidak ada bedanya. Tidak ada yang sakti. Kok bisa lihat jin? Tidak ada yang bisa lihat jin. Kenapa kau tahu itu kejinan, itu kesurupan jin atau bukan? Karena pengalaman. Semua ada ilmunya. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu benar-benar jin atau itu hanya bohongan atau itu karena gangguan psikis, itu semuanya ada ilmunya. Dan itu akan diberikan kepada kalian ketika kalian mengikuti pelatihan, ketika kalian mengikuti ijazahan. Dan kepekaan kita terhadap misalnya orang yang terindikasi ada gangguan jin atau tidak, itu tergantung kepada jam terbang masing-masing. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat, tergantung kepada kepekaan masing-masing. Seperti halnya kita belajar silat, ada yang begitu melihat praktek silat dia bisa langsung mempraktekkan. Tetapi ada yang sudah berlatih sekian lama, gerakannya belum bagus-bagus. Sama, praktisi ruqyah juga begitu. Ada yang begitu menangani satu kali dia langsung peka, oh ini ada gangguan jin. Ada yang harus berkali-kali baru dia bisa peka. Jadi itu tergantung kepada kepekaan masing-masing. Dan kepekaan itu bukan sesuatu yang sakral ya, bukan sesuatu yang sakral, karena setiap manusia memang diberi kemampuan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi yang tidak bisa peka-peka ya sudah, jangan frustasi, jangan memaksakan diri harus peka. Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini praktek ruqyah itu merupakan tujuan yang kesekian ya. Tujuan yang pertama itu adalah mengenalkan ruqyah kepada ketua kamar dan wakil ketua kamar. Targetnya apa? Targetnya nanti jika dari sebagian ketua kamar atau mungkin semua ketua kamar dan ketua kamar berminat atau siap untuk mempelajari ilmu ruqyah dan siap untuk mempraktikkan ilmu ruqyah, insya Allah pengasuh itu nanti akan mendatangkan guru yang akan mengijazahkan. Tujuannya apa? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa agar supaya masing-masing ketua kamar dan wakil ketua kamar itu paling tidak bisa menangani anak kamarnya masing-masing. Misalnya ada yang nakal, ada yang berkeperilakuan berbeda dengan yang lainnya, itu perlu diobati dengan metode ruqyah. Dan kalau setiap ketua kamar memiliki ilmu ruqyah itu, maka pesantren akan sangat terbantu dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak santri. Kemudian berikutnya, apa sih ruqyah? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ruqyah itu bukan bim salabim, bukan sesuatu yang sakti, tapi ruqyah itu adalah sesuatu yang biasa. Secara bahasa, ruqyah itu adalah ucapan yang diucapkan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa macam-macam, sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri. Itu sudah masuk dalam kategori ruqyah. Misalnya orang Madura misalnya bilang kalaras kalare taribung manyang boros mare tebung nyaman. Itu dalam pengertian secara bahasa bisa masuk dalam kategori ruqyah. Misalnya anaknya tidak mau tidur rewel misalnya, lalu dibacakan kata-kata itu juga masuk dalam kategori ruqyah secara bahasa. Tetapi secara istilah, ruqyah itu kemudian dibatasi kepada doa-doa yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga yang bersumber dari
doa-doa yang diamalkan oleh salafus saleh. Ada doa Imam Syafi'i, ada doa waktu sihir dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama, ruqyah itu didoakan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dan ayat Al-Qurannya itu tertentu ya. Sebenarnya semua dari ayat Al-Quran bisa dijadikan media untuk ruqyah, tetapi kemudian ada spesifikasi tertentu ketika ada kasus-kasus tertentu. Misalnya ketika kena bisul, ini ayatnya apa yang dibaca? Apakah hanya Al-Fatihah? Itu ada ayat tersendiri. Misalnya kena benjolan, ini apa ayatnya yang harus dibaca? Itu ada. Semuanya sudah dirangkum oleh guru besar Jamiah Ruqyah Aswaja yang kemudian dikumpulkan dalam buku saku dan juga buku panduan ruqyah. Syaratnya menjadi peruqyah tidak ada syarat yang khusus, harus puasa 41 hari, tidak ada. Syaratnya adalah bisa baca Al-Quran. Satu, bisa baca Al-Quran. Yang kedua, mau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat ruqyah. Itu saja syaratnya, tidak terlalu ribet. Jadi yang pertama, bisa baca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, siap menghafalkan ayat-ayat ruqyah. Untuk yang lain-lain, misalnya harus dawamul wudu, itu syarat tambahan sebagai wujud kesolehan kita. Karena kita mau memohon kepada Allah, sementara hati kita masih kotor, jiwa kita masih kotor, tentu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya tidak malu, maka peruqyah itu diharapkan melakukan pembersihan diri, menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian perlu saya kenalkan juga bahwa JRA atau Jamiah Ruqyah Aswaja yang ada di Kabupaten Situbondo itu kebetulan ketuanya adalah beliau Bapak Pangap Ustadz Ahmad Rizdi, Kabid Kamtib, kebetulan juga menjadi ketua cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Situbondo. Kemudian sekretarisnya saya sendiri, Abdul Halim. Kemudian bendaharanya di sebelah kanan saya Ustadz Matrasi, di sebelah kiri saya ini Ustadz Mahfud Junaidi yang dikenal dengan Kepa Aceh, ini bagian herbal. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ustadz Afifuddin, guru matematika, tapi juga peruqyah. Jadi peruqyah itu tidak harus guru agama, guru matematika juga bisa. Tapi bukan guru matematika biasa, beliau hafal Al-Quran, beliau adalah hafid. Dan yang lain-lain juga ada teman-teman pengurus JRA. Kemudian posisi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah di dalam tubuh Jamiah Ruqyah Aswaja, beliau adalah pembina tingkat provinsi Jawa Timur. Sementara Kiai Afifuddin Muhajir itu adalah pembina tingkat pusat. Jadi kenapa beliau ini berada di lingkaran Jamiah Ruqyah Aswaja? Karena yang diperjuangkan oleh JRA itu adalah amaliyah yang sudah didawamkan oleh para salafus soleh, atau amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi tujuan JRA itu selain membantu masyarakat di dalam hal kesehatan, ada misi tersendiri, yaitu
menghalau gerakan Wahabi yang kemarin juga marak menggunakan kegiatan ruqyah untuk memalingkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada paham mereka. Mereka mempraktikkan ruqyah lalu meruqyah seseorang yang awalnya adalah Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah yang biasa membaca Ratibul Haddad, yang biasa membaca Wirdul Latif dan lain sebagainya, lalu kemudian diruqyah kepada oleh orang Wahabi dan kemudian ada reaksi misalnya muntah, maka si Wahabi itu memasukkan ideologinya kepada warga NU tersebut agar supaya berpaling. Dikatakan kepada mereka bahwa ini akibat membaca Ratibul Haddad, ini akibat tahlilan, ini akibat yasinan dan lain sebagainya. Barangkali ini sekedar pengantar dari kami, dan selanjutnya barangkali akan ditambahkan oleh ketua JRA sekaligus Kabid Kamdib berkaitan dengan kenapa malam hari ini kita ada di sini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.